aku ini bipolar gitu. Sementara orang yang mengalami mood swing itu nggak cuma bipolar, borderline personality juga mengalami yang namanya mood swing gitu. Jadi ini kan bisa salah gitu. Iya. Misalnya ada lagi yang ngaku-ngaku anxiety gitu kan, cemas gitu. Padahal kalau memang dia benar-benar ke dokter atau ke spesialis, bisa jadi hipertiroid. Kan itu jadi masalah baru yang cukup parah gitu. Iya. Nah, beda penyakit kan beda tentunya? penyakit jadinya. Ya, okay. Halo semuanya, selamat datang di acara Podcast Why. Karena hari ini berhubung Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, sini kita bakalan sharing-sharing nih sama narasumber kita yang udah bersedia untuk berbagi cerita di hari ini. Halo Mas, boleh kenalan dulu dong? Nah, Aan. Bang Aan. Oke, Bang Aan boleh kasih tahu ke teman-teman di sini perkenalan dulu Bang Aan, pekerjaannya apa dan terdiagnosanya gangguan apa nih? Oke, nama aku Ansori, tapi kawan-kawan manggilnya Aan. Oke. Sekarang bekerja sebagai art worker, desain grafis. Terdiagnosa MDD, Major Depression Disorder. Major Depression Disorder. Depression Disorder. Oke. Ini kalau misalnya kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit nih, saat ini apakah masih berlangsung atau sedang terapi? Iya, masih sampai sekarang. Sampai sekarang? Ya. Sampai sekarang berarti masih rutin? Masih rutin. Rutin terapinya? Terapi. Pada saat apa ya kira-kira Bang Aan tahu kalau misalnya ada nih kesehatan mentalnya itu terganggu gitu? Itu saat tahun 2015, saat itu waktu kuliah, saya juga menarik diri sama teman-teman, lingkungan, circle, bahkan dari lingkungan kuliah juga menarik diri, jadi kehidupannya itu ya cuman kuliah, kerja, sama pulang ke kos-kosan, itu pada awalnya. Nah, kejadiannya itu nggak tahu ya kenapa ketika kuliah nggak nyaman sama kegiatan kuliah, nggak nyaman juga sama pertemanan, nggak nyaman sama hidup sama keluarga juga nggak nyaman gitu. Akhirnya menarik diri untuk ngekos, itu awal mulanya. Untuk merasa dirinya itu awal mulanya merasa aku ini kenapa nih gitu. Itu karena penarikan diri yang cukup lama dari 2015 ke 2018 tidak bersosialisasi sama sekali. Itu yang itu sampai berarti 3 tahun ya? 3 tahun itu menarik diri. Di akhir 2018 karena mungkin ada beberapa teman mencari gitu kan. Boleh sebut namanya ya? Iya, boleh. Ada Rio Alfian sama Vivi waktu itu, kontak di mana nih gitu, ayolah nongkrong katanya waktu itu. Nggak bisa, aku bilang. Dipaksa, akhirnya keluar juga gitu. Dia tanya, kenapa selama ini nggak mau ngobrol atau nongkrong lagi gitu. Nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu kan. Baru Vivi ini kebetulan dia psikolog anak waktu itu. Psikolog anak untuk nyaranin aku datang ke psikolog supaya tahu apa yang terjadi sama diri aku gitu. Tapi waktu itu ada banyak referensi juga, bacaan. Pada akhirnya aku tidak ke psikolog tapi langsung ke psikiatri gitu. Langsung ke psikiater. Langsung ke psikiater. Waktu datang ke psikiater itu ditemanin juga sih sama Pipi. Dikasih asesmen sama psikiater, baru ketahuan diagnosanya apa. Awal mulanya berubah-ubah itu dari distimia, terus bipolar disorder kayak gitu. Pada akhirnya sampai sekarang baru ke yang pasti sampai sekarang itu ini Major Depression Disorder. Berarti itu cukup lama ya sampai akhirnya penentuan disordernya adalah Major Depression Disorder gitu. Kalau ngobrol-ngobrol soal selama 3 tahun itu tuh berarti menutup diri dari sosialisasi semuanya ya? Iya, sosial. Semuanya? Iya, dari sosial media juga saya nggak gunain. Keluarga juga saya lebaran apa segala macam tidak berkumpul sama teman-teman apalagi gitu. Ya benar-benar mengisolasi diri di kamar gitu.
Yang terjadi ya ada ketika itu halusinasi pasti, terus paranoid sama orang lain gitu, terus pokoknya ketidakpercayaan sama orang lain itu terlalu tinggi pada itu, sama hasrat ingin bunuh diri terlalu tinggi dan sering sih, hampir setiap hari kalau mau bunuh diri itu hampir setiap hari. Seperti itu. Pada akhirnya karena beruntungnya ada teman-teman yang langsung catch up ke Mas Aan ya, buat temuin langsung, terus sampai akhirnya mau ke profesional ini gimana? Ke psikiatri. Iya. Yaitu teman dari si VP itu temenin, benar-benar temenin. Awal mulanya kami kan sering sharing soal anak pada ya tentang parenting atau apa segala macam gitu. Tapi lewat by WA. Yeah. Pada akhirnya ya memang dia memang kayaknya udah tahu soal aku ini bermasalah gitu. Soalnya dari cukup rentan waktu yang lama kan 2015 sampai 2018 mengisolasikan diri gitu. Tahu dilihat waktu itu berat badanku ketemu dia cuman 44 kilo yang ya udah malnutrisi gitu. Yang nggak mandi berhari-hari kayak gitulah. Keinginan bunuh diri itu tadilah yang bikin. Kalau dari yang keluarga ya memang sengaja mungkin ya, karena itu mungkin stresor terbesar di aku mungkin gitu. Sampai akhirnya mau beralih ke profesional. Kalau ke profesional tuh memang disarankan banget sama Kak Vivi ini. Pada saat itu sebenarnya ada pemicunya nggak, Bang Aan? Pemicu kenapa mental disorder itu? Dia selama 3 tahun itu dia memang selalu merasakan mental disorder itu atau dia datang pergi? Nah, kalau di aku itu kadang-kadang sama sekali tidak ada triggernya, tapi kadang-kadang memang ada satu ketika ada triggernya, misalnya hubungan antara aku dan keluarga gitu, dan biasanya juga sama pasangan, atau enggak ya aku nggak bisa jelasin gitu, sedikit bingung aku untuk menjelasin yang satu ini gitu. Tapi berarti memang terlihat ya kalau pada saat mental disorder itu maksudnya Bang Aan tuh benar-benar mengisolasi dirinya itu terlihat sekali selama 3 tahun itu? Cukup terlihat sih, ya teman-teman juga bilang gitu, soalnya kan ya awal mulanya kan dari skena juga, teman-teman skena, habis itu tahun 2015, dari tahun 2011 yang nongkrong di skena gitu, tahun 2015 aku coba kuliah, dari tahun 2015 itu kok ya memutuskan langsung putus, pokoknya signifikan perubahan putus, ya. Sosialnya. Berarti itu cukup mengganggu aktivitas Mas Aan ya selama 3 tahun itu? Sangat mengganggu. Masih tetap pergi kuliah? Ya sampai sekarang kuliah tuh tetap aku jalanin gitu, tapi nggak pernah masuk sampai sekarang, pada akhirnya di DO kan sampai semester 14. Karena ya selain aku juga punya traumatis terhadap dunia akademisi sebenarnya. Karena waktu kelas 2 SD itu kan anak kelas 2 kan sering iseng tuh nulis di meja dengan kalimat-kalimat kotor gitu. Jadi ada teman aku di sebelah kiri, jarak 2 meja di sebelah aku. Ketika aku sambungin aja kalimat itu gitu. Aku sambungin di buku. Aku nggak tahu ini artinya apa. Udah habis itu pas itu belajar agama, dikasih lah sama teman aku itu namanya Yogi, dikasih Yogi ke guru agama. Tanpa tahu apa, aku diarak gitu di sekolah, dimasuk ke setiap ruangan, disuruh minta maaf, ditampolin. Jadi itu yang membuat aku yang sampai sekarang, wah, akademis ini yang sangat aku takutin, walaupun aku suka baca, suka ini gitu. Tulisan apa itu sampai sekarang tahu? Di meja itu tulisannya memang cuman gitu. Jadi di anak umur kelas 2 SD itu apa sih taunya itu gitu. Jadi aku cuma nyambungin aja Yogi gitu.
Jadi selembaran itu dikasih ke guru agama, digantungin taruh di kancing baju. Itu keliling sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Seingat aku kan kelas dulu AB. Iya. Nah, itu ditampolin setiap guru. Itu yang sampai sekarang ya. Kalau sama akademisi aku sedikit ini, Bu. Dan itu yang berlanjut tuh dari SMP, SMA berantakan jadinya. Sama guru. Membekas banget Iya. berarti ya. Traumatis. Banyak banget sama guru berarti. Gurunya juga ikut. Kalau sampai sekarang yang paling diingat itu ya guru agama tadi tuh. Iya, berarti guru juga berpartisipan dalam traumatis itu. Karena aku rasa ingin tahu aku cukup tinggi sebenarnya. Ya mungkin cara berpikir aku tuh lompat-lompat gitu. Banyak guru juga yang tidak mau melayani, ini bukan ini materinya, harusnya belajar yang ini dulu gitu. Nah, kalau waktu guru agama itu memang kelas 2 disiksa sampai sekarang membekas. Nggak terima juga sampai sekarang, nggak bisa berdamai sama dianya itu gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang berarti belum bisa berdamai dengan kelas 2 waktu itu, peristiwa itu ya? Iya, peristiwa itu nggak bisa aku lupain lah gitu. Itu peristiwa pertama yang menjadi traumatis kah? Bisa dibilang iya. Karena itu kelas 2 SD. Karena itu kelas 2 SD, yang di rumah itu baik-baik aja gitu kan. Di sekolah malah kita digituin, bukan sama teman, malah sama guru gitu. Iya, benar sih. Itu keluarga tahu? Dipanggil ke sekolah karena kan itu cukup signifikan kan. Iya. Dipanggil, tapi ya pada akhirnya yang kena kita juga karena itu melanggar norma katanya. Terapi atau metode apa nih yang Bang Aan lakuin nih untuk mendistraksi atau menenangkan pada saat mental disordernya kambuh? Ini berarti kan pada saat udah pertengahan ya, udah ke profesional dan segala macamnya ya. Atau mungkin pada saat 3 tahun itu Bang Aan menemukan sendiri? Ngomongin terapi, obat itu juga termasuk terapi, namanya farmakoterapi gitu kan. Tapi yang media lain itu aku gambar sih, art worker. Nah, itu yang menaikkan rasa kalau aku ini ada yang menghargai lagi gitu. Kayak band-band yang nggak pernah, maksudnya kita idola kita di luar sana gitu kan. Dia pakai karya kita ternyata gitu, mau pakai karya kita, itu yang membuat ada value-nya ternyata hidup ini gitu. Itu pada saat yang 3 tahun berlangsung itu atau setelah dari situ? Itu kejadiannya tahun 2018 akhir. 18 akhir, iya. Ketemu sama Oka waktu itu. Dikasih tahu bahwasannya bisa loh ini dijual, gambarnya bisa dijual katanya. Aku coba, ternyata laku di situ, udah dipakai sama band. Terus itu berkelanjutan gitu. Itu yang buat sampai saat ini menjadi salah satu terapi ya, atau metodenya. Berarti pada saat 3 tahun itu berlangsung masih ngegambar? Dari 2015 ke... Iya, 2015 sampai 2018-nya itu. 2015, aku ini suka buku sebenarnya. Jadi rumah aku tuh kayak perpustakaan sebenarnya. Jadi paling aku ke Gramedia, baca buku, beli buku, aku baca di rumah sampai pagi, nggak bisa tidur, baca terus sampai kadang-kadang halusinasi gitu, bisa sampai kayak berada dalam buku itu. Di gitu. Karakter buku itu. Iya, nggak bisa dibedain dunia nyata sama dunia fiksi. Kan simptomnya juga waktu itu masih di awal-awal, major depression with psychotic symptom waktu itu. Pada saat itu? Setiap minggunya itu atau setiap bulannya itu berubah? Awalnya dia kan kasih assessment psikiatrinya. Itu diobservasi apakah berubahnya ke arah mana gitu atau enggak, apa tetap di sini. Nah, ketika ada perubahan mungkin berubah diagnosisnya. Tapi ketika memang udah, kan mereka ada buku DMS 5 gitu lah. Itu buku panduan mereka. Ada diagnosis yang udah memang di sini-sini aja gitu. Ya berarti mungkin
mereka ngasih konklusinya itu diagnosisnya gitu. Oh gitu. Oke, sampai yang pada saat ini diagnosisnya adalah mental depression disorder itu. Pada saat itu tuh 2018 kan akhirnya Bang Aan memberanikan diri untuk ke profesional nih. Tentunya dengan lingkungan tahu Bang Aan mengalami mental disorder. Nah, karena orang dua ini cukup berpengaruh bagi aku, kayak Rio sama Vivi di awal-awal, mereka ajak aku lagi buat nongkrong, buat apa, buat awal mulanya diketemuin sama orang-orang yang memang aware gitu. Terus dia perlebar lagi lingkarannya. Ternyata ya banyak yang bilang, oh ini gila nih gitu, atau enggak, alah nggak percaya Tuhan, nggak gitu, atau enggak kurang beriman, atau enggak kurang mendekatkan diri lah, atau enggak durhaka kayak gitu. Karena kan itu kan ya kayak gitu sih kebanyakan. Cuman pada akhirnya makin kesini ya, sudah cukup lama, orang udah pada ngerti gitu. Udah pada ngerti dan ada batas-batasan yang oh ini boleh, ini enggak gitu sih teman-teman sekarang. Iya sih, kayaknya sekarang masyarakat mulai melihat bahwa mental disorder ini adalah suatu penyakit yang serius juga ya. Maksudnya bukan karena nggak percaya sama Tuhan atau soal itu lah, let's say kita kalau bilang. Ya kalau di kedokteran kasusnya kegawat daruratan, sama kayak diabetes, sama kayak kanker gitu. Di kedokteran sendiri kasusnya memang udah kegawat daruratan, jadi segera ditanganin. Karena kalau nggak ditanganin, hal-hal yang terjadi, ya hal-hal yang tidak ingin terjadi itu bakal nantinya terjadi gitu kan. Makanya dimasukkan kasus kegawat daruratan. Nah, Bang Aan sendiri kalau misalnya masih ada dengar komentar negatif soal penyakit mental disorder yang Bang Aan alami itu gimana tanggapannya? Aku ada belajar stoik sih. Stoik itu cukup berpengaruh sama hidup aku sekarang. Jadi aku cukup perasaan orang lain bukan tanggung jawab aku. Aku cukup bertanggung jawab sama perasaan aku sendiri gitu. Kalau orang lain ngomongin aku, oh ini gila, ini apa ini, itu bukan tanggung jawab aku. Itu biarkan aja dia. Ya, tanggung jawab aku itu bisa nggak aku mengontrol diri aku ini supaya tidak sakit hati terhadap perasaan orang lain gitu. Tapi kemungkinan kalau keluarga yang bilang, ya pasti ini karena ada ikatan emosi di situ kan. Seperti itu sih. Berarti lagi ini masih proses nggak mengenai belajar soal filosofi stoikisme nih? Soalnya aku pernah dengar tuh soal stoikisme. Kalau dibilang masih belajar mungkin tidak semua gitu, cuman ya masih ada lah beberapa buku yang aku baca buat kalau mendalami enggak juga gitu. Tapi mempraktekkan yang menurut aku relevan aja untuk aku, seperti itu. Untuk saat ini nih, kira-kira apa sih yang bikin Bang Aan tuh bisa tetap fight sama hidupnya, terus bisa duduk di sini nih bareng sama kita, bisa sharing-sharing bareng sama teman-teman podcast Why di luar sana. Apa tuh yang bikin Bang Aan tetap fight for this? Yang bikin fight aku sampai sekarang itu banyak yang belum bisa aku explore gitu. Banyak buku yang belum bisa aku baca, banyak pengalaman baru yang belum bisa aku dapat kayak gitu. Tapi ya tetap ketika depresi datang, ya substansi apapun nggak bisa bikin bahagia, aku paling di rumah aja dulu gitu sampai kondisinya normal kembali gitu. Pengen explore semuanya. Pengen explore semua. Jadi tetap survive gitu. Pendapat Mas Aan nih tentang self diagnosis gimana? Karena banyak ya, aku melihat banyak banget anak-anak muda sekarang seusia aku yang dikit-dikit kayak ngerasa aduh kayaknya aku bipolar deh gitu, kayaknya aku ini, justru mereka malah mengglorifikasi soal itu gitu, padahal belum pernah ke profesional gitu, cuman sebatas ngelihat di googling aja. Ada dua sih menurut aku. Kalau self diagnosis mungkin ketika dia self diagnosis itu berarti dia sebenarnya paham terhadap dirinya gitu. Nah itu poinnya, dia udah mengerti daripada orang lain yang benar-benar tidak tahu apa tidak peduli tapi dia depresi misalnya gitu kan. Nah tapi permasalahannya ketika dia mengakuin itu sebagai misalnya mood swing, dia bilang
aku ini bipolar gitu. Sementara orang yang mengalami mood swing itu nggak cuma bipolar, borderline personality juga mengalami yang namanya mood swing gitu. Jadi ini kan bisa salah gitu. Iya. Misalnya ada lagi yang ngaku-ngaku anxiety gitu kan, cemas gitu. Padahal kalau memang dia benar-benar ke dokter atau ke spesialis, bisa jadi hipertiroid. Kan itu jadi masalah baru yang cukup parah gitu. Iya. Nah, beda penyakit kan beda tentunya? penyakit jadinya. Ya, sarannya kalau ketika kualitas hidup mulai menurun, segera ke profesional aja gitu. Profesional itu koas apa segala macam. Masa kita nggak percaya sih secara saintifik mereka kayak gitu sih. Kalau misalnya udah merasa ada yang lain dengan kesehatan mental, perlu segera untuk ke profesional ya. Apalagi sadar gitu. Iya, tentunya harus sadari dulu ya kalau misalnya sedang mengalami kesehatan mental. Karena orang-orang yang pergi ke profesional itu berarti dia aware sama kesehatannya sendiri kan, Mas? Harusnya seperti itu. Terakhir nih, pesan dari Bang Aan buat teman-teman yang merasa butuh pertolongan profesional tapi masih belum mau nih ke psikolog atau psikiater. Sarannya sama sih kayak kejadian aku gitu. Temuin orang-orang kepercayaan atau orang-orang yang aware sama kita untuk bawa kita ke profesional. Gitu. Iya. Berarti harus temuin sama orang-orang atau enggak kasih tahu keluarga atau enggak. Kan kalau sekarang cukup mudah ya, dipermudah. Kalau dulu aku cukup sulit tuh zaman itu. Kalau sekarang misalnya kita punya BPJS, datang ke Fapses, minta surat rujukan langsung ditanganin. Karena kasusnya yang tadi kegawat daruratan langsung ditanganin secepat mungkin. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Benar, gitu. Itu jadi buat teman-teman yang belum mau nih untuk pergi ke psikolog atau psikiater, segera sadari bahwa kalau misalnya kesehatan mentalnya terganggu, bisa langsung ke profesional. Gitu. Jangan malu juga. Iya, jangan malu. Itu sih bener-bener banget. Poinnya adalah jangan malu, jangan merasa sendiri. Terakhir, kira-kira ada pesan dan kesan Bang Aan? Apa ya? Sebagai ini survivor. Tetap hidup selama-lamanya kalau bisa. Keren banget. Baik, terima kasih banyak Bang Aan sudah mau mampir ke sini. Terima kasih banyak. Semoga ceritanya bisa terus menginspirasi teman-teman di luar sana. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman di sini yang udah nonton ini cerita kita dan sharing-sharing dari Bang Aan. Semoga teman-teman di luar sana mengerti bahwa kesehatan mental itu tuh sangat penting dalam hidup kita. Itu sih. Terima kasih banyak. Aku Sisi, pamit undur diri. Selamat malam.